Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Bu Rizky menyampaikan tentang macam-macam olahan nanti Rizky akan menyampaikan sedikit kisah tentang sahabat Rasul ya. Pada zaman dahulu itu seperti Aisyah, Abu Bakar, Umar bin Khattab, kemudian Abu Hurairah. Jadi ada sebuah kisahnya Umar bin Khattab di akhir hidupnya. Umar bin Khattab itu beliau memiliki akhlak yang baik, yaitu itsar, mendahulukan orang lain. Jadi Umar bin Khattab itu dianya pengen dimakamkan di sebelahnya Rasulullah. Ada Rasulullah, ada Abu Bakar, dia mau di sebelah, di tengah-tengah antara Abu Bakar dan Rasulullah. Kemudian disampaikan Umar bin Khattab itu meminta anaknya Abdullah bin Umar untuk pergi ke rumahnya Aisyah, teman-teman, untuk meminta agar saat dia meninggal nanti dimakamkan, dikuburkan di sebelahnya Rasulullah, seperti itu. Itu keinginan Umar bin Khattab. Lalu pergilah anaknya menyampaikan kepada Aisyah, anaknya Umar bin Khattab tadi, Abdullah bin Umar. Kemudian Aisyah bilang bahwa sebenarnya Aisyah pengen apabila dia meninggal nanti dia berdampingan dengan Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar. Tapi karena Umar memerlukan itu, pengen seperti itu, maka Aisyah mengizinkan Umar untuk dimakamkan di sebelah Rasulullah. Jadi Aisyah itu memiliki sikap itsar ya teman-teman. Kemudian pulanglah anaknya Abdullah bin Umar tadi menyampaikan ke Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab bilang, seandainya Aisyah menginginkan tempat di situ, jadi Umar bin Khattab itu tidak yang keinginannya tadi tidak masalah, jadi dibatalkan seperti itu. Karena mendahului orang lain, mendahului Aisyah dulu yang dimakamkan di situ. Jadi kalau Aisyah meninggal biar itu tempat buat Aisyah. Jadi Umar bin Khattab mengalah. Tapi dan kenyataannya alhamdulillah karena Umar bin Khattab memiliki sifat isar itu, kemudian diizinkan oleh Aisyah. Kemudian Umar bin Khattab mendapatkan di akhir hidupannya setelah dia meninggal itu dimakamkan di sebelah Rasulullah dan sebelah Abu Bakar. Kemudian Abu Hurairah juga, ada seorang sahabat itu Abu Hurairah, dia sangat lapar banget. Jadi walaupun dia menginginkan sesuatu, tapi dia tidak mau meminta-minta. Dia tetap mendahulukan orang lain. Kemudian Rasulullah ngajak ke tengah Rasulullah untuk minum, memberi Abu Hurairah minuman. Kemudian ada banyak tamu. Kemudian Rasulullah mengajarkan untuk itsar, yang mendahulukan orang lain, kemudian diberikan minuman itu ke orang lain. Kemudian yang terakhir baru diberikan kepada Abu Hurairah itu. Jadi sangat penting ya teman-teman, kita memiliki sikap mulia itu seperti itsar, mendahulukan orang lain. Itu salah satu akhlak yang mulia yang sama-sama kita coba untuk kita lakukan dan untuk kita amalkan. Rizky, sebelumnya tepuk semangat yuk teman-teman.
Yuk, kita tepuk semangat ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk semangat. Semangat. Ayo bareng-bareng yuk. Yuk, bisa nggak? Kedengeran nggak suara Bu Rizky? Tepuk semangat. Halo. Yuk, tepuk semangat yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Yuk, bareng-bareng yuk. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Yuk, hebat. Tepuk semangat. Semangat. Biar gerak ya. Kalau bilang subhanallah, jari telunjuknya diangkat ya teman-teman. Yuk bareng-bareng yuk. Subhanallah. Jari telunjuknya diangkat. Subhanallah. Jari diangkat. Kemudian Bruski bilang selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jari jempolnya diangkat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jari jempolnya diangkat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jari jempolnya diangkat. Nah, sambil kita berzikir, mengingat Allah sambil olahraga ya teman-teman. Bu Rizky bilang kalau jempolnya Bu Rizky diangkat berarti berselawat ya. Kalau Bu Rizky bilang nyebut telunjuk berarti subhanallah gitu ya. Subhanallah. Telunjuknya diangkat. Subhanallah. Sambil menyebutkan ya teman-teman, berzikir buat kebaikan. Subhanallah. Telunjuknya diangkat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jempolnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jempolnya diangkat. Oke, pinter. Mbak Hilma, Mas Fadil hebat, Mas Nafa. Mas Nafa, Allahumma sholli ala Muhammad. Jempolnya Fa. Jempol Fa. Hebat. Sinar. Sinar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, hebat. Semoga semuanya sudah terbiasa berzikir. Dalam diam, misalnya sambil dengerin Bu Rizky berbicara atau dengerin temannya berbicara dengan detik napasnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Singkong itu sebuah tanaman yang sangat mudah ya teman-teman, mudah ditanam, kita lempar aja dia bisa tumbuh. Tapi ya kalau bisa kita perlakukan baik, kita tanam dengan sempurna, kita yang punya lahan seperti Jagat, Royan, di Paculi, kebunnya, tanami singkong berjarak paling dekat itu 40 cm kali 40 cm ya teman-teman. Kemudian singkong itu tanaman sangat mudah ya. Semoga kita melihat tanam singkong, Masya Allah, Subhanallah, Allah telah menciptakan singkong itu. Kita takjub dengan kekuasaan Allah. Karena setiap tanaman yang ada Allah ciptakan di bumi ini, insya Allah punya manfaat ya teman-teman. Dan kita kalau di rumah misal ada yang mengolah singkong menjadi sayur singkong seperti itu, menjadi kayak padang itu, sayur padang kan singkong menunya itu dikasih bumbu santan itu. Jadi kita sayur bersyukur ya teman-teman. Oh Masya Allah gitu. Dan kita coba merasakan rasanya singkong itu enak apa enggak rasanya. Kita rasa sedikit-sedikit, kalau enak kita tambah lagi. Karena kalau kita bersyukur, janji Allah itu akan ditambah nikmat, insya Allah. Akan Allah tambah nikmat pada orang yang bersyukur. La in sakartum, la azinanakum, la in kafartum, la azabil sadid. Jadi orang yang bersyukur nanti akan Allah tambah nikmatnya teman-teman. Hari ini kita belajar macam-macam olahan singkong. Macam-macam olahan singkong, dan nanti teman-teman mendata olahan singkong yang ada di sekitar teman-teman ya. Biasa kalau di toko-toko itu biasanya banyak keripik singkong. Hampir setiap toko itu biasanya ada cemilan keripik singkong. Dan ada olahan tepung, setik, seperti itu.
Tapi yang nanti didata itu olahan singkong. Kemudian di Indonesia itu sangat banyak ya teman-teman olahan singkong itu. Ada yang tahu apa saja biasanya olahan singkong yang ada di sekitar atau di negara kita? Di sekitar kita lah yang terdekat. Ada yang tahu apa nama olahan singkong yang ada di sekitar? Keripik singkong. Oke, betul. Keripik singkong. Apalagi? 100. Ada lagi? Apa? Tapi naik mobil tapi Ini teman-teman. Jadi ada tape singkong, ada lemet, ada getuk, ada saut, ada tiwul, ada keripik singkong. Jadi tanaman singkong itu yang sangat mudah bisa dibuat berbagai macam olahan makanan yang bisa kita nikmati teman-teman. Jadi sangat penting kita menjaga kelestarian singkong itu teman-teman. Misalnya kita sudah menggunakan singkong itu buat makanan kita, bahkan ada yang menjadikan makanan pokoknya. Sebaiknya kita lestarikan, tidak hanya petani-petani saja yang menanam. Kalau kita punya lahan, misalnya polybag yang besar, ukuran 50 liter air, atau polybag atau lahan, ya kita budidaya singkong itu bisa ya teman-teman. Sangat bagus kalau punya kesempatan untuk budidaya itu. Jadi dia itu bisa dibuat keripik, bisa bernilai ya teman-teman. Kalau hanya singkong rebus kan harganya murah, tapi kalau dibuat keripik dia bisa harganya menjadi lebih mahal. Terus punya nih gambar. Nanti kalau waktunya habis teman-teman bisa masuk lagi ya. Bu, sinyal aku jelek kali, Bu. Enggak apa-apa. Sinyalnya jelek, Bu. Kalau sinyalnya jelek nanti ditunggu aja nggak apa-apa. Sinyalnya Bu Rizky kalau jelek juga dimaafin ya. Ini ada olahan singkong, misalnya kelepon singkong berbahan dasar singkong teman-teman nih. Singkong juga bisa dibuat kelepon ya. Ada yang pernah makan kelepon? Banget ya teman-teman kelepon itu ya. Oh, nih Saud pernah, Jagat pernah, Dani pernah. Nah, singkong bisa dibuat kelepon juga. Ini getuk lindri teman-teman. Ini seperti stik bentuknya, mirip stik ya, garis-garis ini tapi ditumpuk jadi banyak ya. Ini getuk lindri nih, yang biasa banyak didorong bapak-bapak itu. Enak ini getuknya. 1000 biasa 2000 dapat 4 biasanya. Ini getuk lindri. Dibuat getuk ya teman-teman. Kemudian ini namanya sawut. Sawut teman-teman namanya ini sawut. Yang ini namanya, kalau sawut itu kayak diparut-parut teman-teman. Ada parutan kelapanya, ada parutan singkongnya, digodok singkongnya, bisa diparut ini teman-teman. Menu utamanya singkong. Kemudian teman-teman ini lemet. Kalau lemet ini diparut, kemudian dibungkus sama daun pisang. Enak juga teman-teman ini, ada gula merahnya. Jadi ini olahan singkong. Jadi berbagai olahan singkong. Kemudian bisa dibuat getuk teman-teman. Ada getuk ketek. Ada keripik ini teman-teman. Ada getuk ketek. Ada getuk Magelang itu. Banyak aneka olahan singkong yang bisa diolah ya teman-teman, bisa menghasilkan uang. Bahkan orang yang sibuk-sibuk itu dia senang sekali untuk membeli aneka olahan singkong karena sangat mengenyangkan juga. Teman-teman,
Mereka pembuat olahan singkong itu, mereka berprofesi sebagai pedagang, produksi pedagang, dia menjual olahan singkong. Profesi itu teman-teman, ada yang tahu nggak apa yang dinamakan profesi? Profesi pekerjaan. Profesi itu pekerjaan. Jadi di sekitar teman-teman ada nggak? Profesi ada Di sekitar teman-teman profesinya apa saja? Masyarakat yang ada di sekitar teman-teman, bapaknya orang tua teman-teman. Ada yang profesi apa yang sering dilihat? Teman sering lihat tetangganya bekerja di mana? Profesinya apa? tentara. Ya, tentara. Ada yang tentara. Mengamankan negara. Kemudian, ada apa lagi? Pilot. 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 Kerjanya menyupir pesawat. Masinis. Ya, kereta api. Apa lagi? Siapa lagi? Kalau Bu Rizky profesinya sebagai apa? Guru. Ya, pinter, sebagai guru. Kalau mereka yang menjual sembako profesinya sebagai apa? Berjualan. Sebagai pedagang. Jadi banyak sekali ya, setiap profesi dia memiliki keahlian ya teman-teman, memberi manfaat pada orang sekitarnya. Kalau petani, peternak, petani singkong, peternak sapi, dia memiliki manfaat orang sekitar. Kemudian teman-teman, banyak sekali olahan singkong. Kira-kira kira-kira yang paling diminati, kalau tadi kan masyarakat, orang-orang misalnya dia, oh saya suka membuat getuk, mereka membuatlah getuk. Maaf ya, tidak ada yang coret-coret. Ada cabangnya di mana-mana, misal getuk Magelang tuh ada cabangnya di Semarang, ada cabangnya di mana-mana, misalnya getuk ketek Salatiga, produksinya di Salatiga, nanti dijual di Ungaran dan di mana-mana. Jadi mereka yang bisa melihat peluang usaha, mereka yang minat di bidang produksi dari olahan singkong itu, insya Allah setiap namanya pedagang itu teman-teman, insya Allah banyak untungnya. Banyak pedagang itu 90% dari 100% rezeki itu, dari 90% itu di perdagangan teman-teman. Jadi kalau kita bisa melihat itu, mereka-mereka para pengusaha itu juga sunnah Rasul teman-teman. Mereka yang punya keahlian mengolah singkong, yang Burskinya tadi tampilkan foto gambar-gambar olahan singkong, itu mereka insya Allah melakukan sunnah Rasul ya teman-teman. Jadi subhanallah ya, para pedagang itu dia melakukan sunnah Rasul, dan rezeki yang banyak itu pedagang. Kemudian seorang pedagang juga harus jujur ya teman-teman, harus jujur, harus amanah. Misal kalau pembelinya membeli 1 kilo misal getuk, apa 1 kilo keripik singkong, ya ditimbanglah 1 kilo keripik singkong itu, harus jujur, kita harus, itu harus kita pakai untuk tabungan kita surga. Jadi jangan membelinya 1 kilo kita kasih 9 on, betul nggak boleh, itu harus kita tinggalkan teman-teman. Anak sekolah alam hebat semua, insya Allah generasi penerus Khalifah Firardi akan bisa bersifat bijaksana, jujur di masa depan dan sekarang dan masa depan. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Sebelum mengerjakan LK nanti kita review sebentar. Rizky. Dalam. Rizky. Ya. LK aku enggak tahu.
Iya, ini LK-nya Indah. Nanti ini Bu Rizky tampilkan LK-nya. Nanti teman-teman bisa apa? Mengerjakannya ditulis di kertas atau bisa juga besok juga boleh. Besok Bu Rizky bagikan LK-nya. LK-nya Bu Rizky bagikan besok ya teman-teman. Hari Selasa yang hadir hari Selasa. Kemudian Bu Rizky akan bagikan juga di hari Rabu. Untuk kelompok 1 itu yang biasanya masuk pada hari Rabu. Kemudian iya. Kita nggak tes toh. Apa? Nggak tes toh. Enggak, kita enggak tes, enggak ujian semester enggak. Oh, enggak. Tuh, Hebat, hebat, hebat. apa? Siapa yang tanya ya? Siapa yang tanya? Nanti LK-nya kalau ada yang mau ngambil hari ini boleh. Kalau mau bersabar nggak apa-apa. Ini bisa ditulis di kertas kalau kelihatan. Besok aku pakai sepeda ya, Bu. Kenapa Mas Jaga? Besok aku pakai sepeda lagi. Oke, siap. Oke, siap. Hebat Mas Jaga, Masya Allah. Ada yang lain mau ikuti Mas Jaga bawa sepeda? Sebelum ada yang mau tanya? Mau tanya. Teman, saya berangkat semuanya. Kedengaran apa ya? Teman-teman,